Kamar itu di pakai dan enggak di mana enggak sih? Di speaker. Bisa broadcast caranya ya HP lagi satu. Iya. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Kawan sekalian, kita lanjutkan kembali meneruskan pembahasan ilmu faraid, ilmu waris, yang mana kita sampai pada bagian fard yang kelima, yaitu mirasul jaddah, warisan bagi nenek. Kemarin sudah ya kita bahas mulai dari suami, istri, ibu, dan ayah. Ya. Sedikit kita ulang, suami berhak mendapatkan setengah atau seperempat. Setengah apabila mayit tidak punya far'un waris. Far'un waris, yaitu anak keturunan yang mewarisi. Mendapatkan seperempat apabila mayit, sang istri yang meninggal, memiliki far'un waris, anak keturunan yang mewarisi. Demikian pula istri berhak mendapatkan seperempat atau seperdelapan. Seperempat apabila sang suami yang meninggal dia tidak memiliki far'un waris, ahli waris atau keturunan yang menjadi ahli warisnya. Demikian pula mendapatkan seperdelapan apabila mayit memiliki far'un waris, ahli waris, keturunan yang mewarisi. Kemudian setelah itu ibu ada tiga keadaan. Terkadang mendapat bagian sepertiga, terkadang mendapatkan seperenam, dan terkadang mendapatkan sepertiga sisa. Ya, penjelasannya sudah kita sampaikan kemarin. Kemudian ayah terkadang mendapatkan seperenam saja, atau bahkan seperenam dan asobah atau asobah saja. Nah, ini sudah kita tuntaskan pembahasan tentangnya. Sekarang kita lanjut mirasul jaddah, warisan bagi nenek. Al-muradu bil jaddati huna, yang dimaksud nenek di sini artinya nenek yang menjadi ahli waris. Man lam tudli bi dzakarin bainahu wa bainal mayyiti unsa, yaitu siapa yang antara dirinya dengan si mayit itu tidak ada yang jatuh setelahnya, yaitu unsa, wanita.
Contohnya ke ummi abil ibu ayahnya ibu. Jadi ada mayit memiliki, kemarin yang kiri siapa? Ibu ya. Ikuti yang dari dulu aja. Ibu, ayah. Ummi abil ya, ummi abil ibunya ayahnya ibu. Siapa? Jadi ibu punya ayah. Di sini berarti nenek. Jika ditinjau dari si mayit, di sini kakek. Nah, mana ibu ayahnya ibu? Mana? Kakek ini punya apa ini nyebutnya? Buyut ya. Buyut perempuan, buyut laki-laki. Nah, buyut perempuan ini dalam istilah agama juga disebut jaddah, nenek. Ya. Karena bagaimana juga antara dia dengan si mayit memiliki hubungan darah, yaitu neneknya ibu, ya kan? Nenek ibu. Ya, maka masih termasuk neneknya si mayit. Tetapi karena antara neneknya ibu tadi ini, yang kalau dalam bahasa kitabnya ummu abil ibunya bapaknya ibu, ya, ibunya bapaknya ibu. Maka antara dia dengan si mayit ternyata ada wanita, jalurnya ini ada wanita. Maka ia nenek yang tidak mendapatkan warisan. Man lam tudli bizakarin bainahu wa bainal mayyiti unsa. Ya. Dia tidak mendapatkan warisan. Kemudian wala tarisu jaddatu, berarti afwan, selain ini nenek, kemudian di sini nenek ini punya bapak ibu ya, buyut wanita, perempuan, tadi perempuan enggak? Ya, begitu terus, maka mereka termasuk ahli waris, berpotensi mendapat warisan. Karena jalurnya apa? Perempuan semua. Ya, ataupun dari ayah sini misalnya, neneknya mayit dari jalur ayah. Ayah punya ibu dan bapak, kakek dan nenek. Nenek ini termasuk ahli waris enggak? Termasuk, karena antara dia dengan si mayit masih apa? Laki-laki. Tapi begitu di sini buyut laki-laki, lama-lama disingkat ya, buyut perempuan, maka ini enggak dapat. Kenapa? Karena dia dengan si karena dia terhalang dengan wanita. Ya. Neneknya mayit. Begitu ya. Coba kita cek lagi. Usul. Ini di pembahasan yang pertama. Kullu jami'ul unsa. Mana tadi? Di halaman mana usul, furu' dan hawasi. 6. Wanita yang tidak menuliskan ada warisan adalah kullu unsa adlat bi dzakarin hala bainahu wa bainal mayyiti unsa. Berarti di sini wallahu alam masih dapat ini. Karena antara dia dengan si mayit itu bukan terhalang oleh seorang laki-laki yang sebelumnya wanita. Jadi ini masih jalurnya wanita.
nenek ke atas wanita, maka ini masih dapat. Yang nggak dapat itu di sini. Buyut laki-laki punya ayah ibu ya, ibu ayah. Ya, maka ini neneknya nenek, iya kan? Neneknya nenek. Tapi dia ke mayit ada laki-laki yang sebelumnya wanita. Maka ini nggak dapat, ini nggak dapat. Ya. Jadi yang dapat adalah jalurnya wanita terus atau jalurnya adalah setelah laki-laki wanita. Ya, setelah laki-laki wanita. Jadi ayah punya ibu dapat. Nenek ke atas, nenek lagi juga dapat terus ibu-ibunya, ya. Demikian pula kakek di sini, kakek ini punya ayah, punya ibu. Maka ini dapat. Ini ayahnya ayah, kakeknya ayah, ya. Kakeknya ayah, punya ayah. Ibunya ayahnya. Ini dapat. Ya. Yang enggak dapat itu intinya wanita yang antara dia dengan si mayit itu terhalang seorang laki-laki yang sebelumnya wanita. Itu membahasakannya. Ya, seorang wanita yang jatuh seorang wanita yang apa tadi saya ngomongnya apa tadi? Seorang wanita yang punya anak laki-laki seorang wanita yang jatuh sebelumnya laki-laki. Seorang wanita yang jadi seorang wanita yang sebelumnya adalah laki-laki dan sebelumnya adalah wanita. Apa itu? Sebelumnya kok cak nggak enak ya gitu ya? Hah? Lah ya, seorang wanita yang sama yang kemarin terhalang perempuan itu. Iya. Iya, tapi menyederhanakannya gimana? Jadi wanita yang bukan ahli waris itu adalah wanita yang antara dengan si mayit ada laki-laki yang sebelumnya wanita. Ini loh masalahnya di sini loh. Sebelum kakek ke mayit ini lewat wanita. Maka ibunya kakek nggak dapat. Beda dengan ibunya nenek, ibunya buyut dapat. Beda dengan ibunya kakek. Ini si kakek ini kan masih laki-laki, ya kan? Ya, antara si kakek, si ayah kepada si mayit tidak ada wanitanya. Maka ibunya si kakek dan si ayah dapat. Apa itu membahasakannya? Antara dia dan si mayit tidak ada laki-laki yang sebelumnya wanita. Keturunan wanita. Sebelumnya laki-laki. Oh sana tuh ya, suangan. Pokoknya intinya ya, kalau sudah wanita, perhatikan. Sudah wanita, ibu misalnya, dia punya bapak. Maka bapaknya ini enggak dapat warisan. Otomatis ibunya bapak, ibunya kakek Evan, itu juga enggak dapat warisan. Gimana cara memahaminya yang mudah? Karena buyut ini juga secara garis keturunan nenek. Kalau dari jalur ayah, ya asalkan langsung ibunya ayah, ibunya kakek dapat. Kakek dapat, ini nanti dibahas sendiri kakek. Ini yang kita bahas adalah nenek dulu. Kalau ini, ya ini sudah nggak ada masalah. Ibu, ya, kalau bahasa Arabnya,
apa namanya? Wa in alauna bimahdil inas. Ya, al-um wa ma fauqaha, ibu dan di atasnya, wa in alauna meskipun sampai ke atas bimahdil inas. Pokoknya jalurnya wanita terus. Ibunya ibu, ibunya nenek, ibunya buyut itu dapat. Demikian pula ibunya ayah, ibunya kakek, ibunya buyut dapat. Karena antara dia si ibu-ibu ini dengan mayit itu tidak ada wanitanya yang jatuh sebelum laki-laki. Jatuh sebelum laki-laki. Begitu ada seorang laki-laki, perhatikan ya, seorang laki-laki yang ternyata dia ini didahului oleh wanita. Contohnya ini kakeknya punya ibu. Nah, ibunya ini kalau dihitung dari jalur dia masih nenek keberapa entah sekian. Tapi nenek ini didahului oleh kakek dan kakek ini didahului oleh wanita, maka ini nggak dapat. Pokoknya kalau ada laki-laki yang jatuh sebelumnya itu wanita, maka laki-laki ini nggak dapat. Otomatis ibunya juga nggak dapat. Yes, pokoknya diatur sendiri. Ya. Wanita laki dapat ya. Kalau gimana? Wanita. Terus ada laki-laki. Dari sini udah berhenti dia. Berhenti. Otomatis ke atasnya mau laki mau wanita nggak dapat. Nggak dapat. Nah ini itu umum Ustaz ya. Kalau misalnya tadi ya, kalau dijadikan umum gitu, berarti misalnya jika satu level itu kakek itu tidak dapat, berarti semua di atasnya pasti nggak dapat gitu. Iya, otomatis wanita yang di atasnya nggak dapat. Laki-laki juga. Makanya kalau bahasa laki-lakinya kullu zakarin hala bainahu wa bainal mayyiti unsa. Setiap laki-laki yang antara dia dengan si mayit terhalang wanita. Nah ini kakek ini terhalang ibu ya sudah nggak dapat, otomatis ibunya kakek nggak dapat, bapaknya kakek nggak dapat. Jadi kita itu bingung membahasakan laki-laki yang nggak dapat itu apa, perempuan yang nggak dapat itu apa. Ya, tapi kalau seorang wanita antara dia dengan si mayit jalurnya masih laki-laki, ayah, kakek, buyut, kemudian ibunya. Nah, ini masih dapat. Ya, karena mereka sendiri ayah, kakek, buyut ini dapat. Ibunya ahli waris ini masih dapat. Nenek juga dapat. Ini nenek dapat. Terus ke atas terus. Ini selama masih wanita dapat. Makanya dalam satu level terkadang ada 3 nenek yang bisa menjadi ahli waris. Ini satu. Bukan. Ini satu. Kemudian Neneknya ayah. Ini 2 dan ini 3. Jadi 3 nenek. Ya, luar biasa. Nah, ini beda pembahasan. Jadi ini masih berpotensi menjadi ahli waris. Kalau ternyata ini masih ada nenek-nenek buahnya masih ada, ini masih ada, ibu masih ada, sudah atas nggak hilang, atas nggak dapat. Ya, potensi ada, tapi kalau ternyata ibu, kan kaidahnya selama level di bawahnya, kalau usul ya, di bawahnya ini masih ada, maka yang atas terhalang. Dengan pula juga anak furu', kalau selama yang terdekat dengan si mayit masih ada, maka bawahnya nggak dapat. Ya, begitu seterusnya. 6 ya, jelas. Nah, kita sekarang masuk ke inti pembahasan. Nah, wala tarisu jaddatu ma'a wujudil ummi wala ma'a wujudi jaddatin aqrabu minha. Nenek tidak mendapat warisan apabila ada ibu. Begitu ibu masih hidup, ibunya mayit ya, wah ini sudah berguguran mereka, tidak dapat warisan. Ma'a wujudil wala ma'a wujudi jaddatin aqrabu minha.
Demikian pula nenek tidak dapat warisan apabila ada nenek yang lebih muda, lebih dekat jalurnya kepada si mayit. Ya, ka ummi ummil ma'a wujudi ummil ab. Contohnya apa sih ya? Biar sederhana saja. Ibu. Ummi ummil ma'a wujudi ummil ab. Ibu. Ya. Nulis bahasa Indonesia gak enak. Nulis Arab enak ini. Ab. Ini mayit. Ya. Ini ab. Enak kan? Jadah. Enak nulis bahasa Arab sebenarnya. Ya, tapi enggak apa-apa. Di sini siapa? Ayah. Ini ibu. Sini berarti kakek. Sini nenek. Sini kakek. Sini nenek. Siji ngene rek. Nah, di sini apa? Buyut. Ya, buyut ya. Perempuan. Ini buyut laki-laki enggak usah. Ummi ummil Ya. Ummi ummil Ada. Ini sudah mati. Ya. Ma'wujudi ummil ab. Ummi al-ab. Ibunya ayah. Keduanya ini ada. Ya. Maka fala la tarithu jaddatu ma'a wujudil wala ma'a wujudi jaddatin aqrabu minha. Nenek yang ini tidak dapat warisan pertama kalau ada ibu. Ibu ada, maka di atasnya ibu levelnya sini enggak dapat warisan. Untuk wanita, kita bahas wanita. Atau nenek ini juga enggak dapat apabila ada nenek yang lebih dekat. Nah, di sini. Di sini nenek yang ini ibunya siapa? Ayah. Ibu dari ayahnya si mayit. Sedangkan ini ibu dari ibunya ibu. Lebih dekat mana? Tentu lebih dekat ini. Maka ini yang dapat, ini enggak dapat. Karena ini apa? Lebih jauh dibandingkan dengan yang ini. Ingat, ini buyut ini bahasa kita. Bahasa Arabnya tetap jaddah. Tetap nenek. Ya. Ummi ummil Kalau ini ummil ab. Ibu dari ibunya ibu. Jaddah. Kalau ini ibunya bapak. Paham ya? Jadi ini yang tadi kita sebutkan, ini potensi dapat warisan. Tapi kalau ada yang lebih dekat, ya enggak dapat. Kalau satu level dapat semua. Satu level dapat semua. Ini misalnya ya, ini dan ini dapat semua. Dibagi 2. Kan ibu dan ayah sudah enggak ada ya. Gitu. Ayah sampai pun ada enggak masalah. Yang penting ibu. Karena beda jenis. Misalnya Ya. dan ibunya masih hidup. Ya terhalang karena ibu, bukan karena ayah. Oh, terhalang. Nenek terhalang karena ibu, bukan karena ayah. Artinya begini. Kalau nenek ini masih ada, ibu nggak ada, ayah masih ada, nenek masih dapat. Nenek masih dapat. Ya, makanya kita baca syaratnya tadi. Ya. Wala tarithu jaddah, nenek tidak mendapat warisan apabila ada ibu. Di sini nggak disebutkan ada ayah, ada ibu. Atau ada nenek yang lebih dekat kepada si mayit. Nah, seperti itu. Nah, sekarang berapa warisannya nenek? Wa mirathul jaddatil wahidati sudusu wa in ta'addadna. Warisan dari nenek itu adalah 1/6. 1/6. Ya, anggaplah ini yang dapat ya, nenek-nenek ini 1/6. Wa in ta'addadna, fa in ta'addada, meskipun jumlahnya berbilang. Neneknya enggak cuma 1. Seperti ini 2. Yang ini enggak dapat karena terhalang.
nenek ini dan nenek ini dapat dua-duanya berserikat dalam 1/6. Itu makna dari wa anta addadna. Bainahunna bisawiyah, di antara keduanya apa? Sama. Wala yazidul fardu bi ziyadatihinna, dan jumlah 1/6 fard ini tidak bertambah dengan bertambahnya nenek. Ya, jadi nenek kalau 1 orang ya 1/6 dipakai sendiri, kalau 2 orang ya 1/6 bagi 2. Kalau 3 orang 1/6 dibagi 3. Dan bisa lebih ya. Pokoknya naiknya cukup banyak. Ada satu ini ada 1/6, enggak ada kondisi lain. Iya. Ya, beda dengan ibu. Kalau ibu kan bisa 1/3. Misalul jaddatil wahidah, seperti 1 orang nenek. An yamuda syakhsun an jaddatihi ummi abihi wa benihi. Ada seorang bayi, dia mati meninggalkan neneknya. Neneknya ini ummi abihi. Sini. Ummi abihi, seorang nenek, wa siapa di sini? Wa ibnihi, dan anaknya mayit. Ibn, anak laki-laki. Perhatikan ya, ahli waris cuman ini dan ini. Cuman ini dan ini. Ini kita abaikan dulu. 6. Maka falil jaddati as-sudus, nenek dapat 1/6, walil ibni al-baqi, dan bagi anak laki-laki sobah, sisa. Kalau cuman begini ya berarti anak laki-laki dapat 5/6. Nah ini kalau neneknya 1 orang. Wa misalul mutaaddidat, adapun kalau neneknya berbilang lebih dari 1. Contoh. Ini contohnya langsung 3 ini. Subhanallah. Tak apa-apa, sekalian aja ya. Ya, sekalian. Ummihi. Ummihi. Buyut perempuan. Saya ganti ya. Buyut perempuan dalam bahasa kita tetap disebut nenek. Jadi nenek ai. Nah, ibunya ibu. Ibunya ibu. Neneknya ibu. Buyut. Iya, buyut. Tapi kita bahasakan bahasa nenek aja lah. Ya, biar lebih mudah. Ya buyut sawangan itu wae nemen. Buyut ke atas. Iya. Buyut berarti. Iya. Oh. Di dalam bahasa kita buyut, tapi kita bahasakan nenek saja. Ya. Ada ummil Ya, wa ummi abihi. Nah, siapa ini? Ummi abihi. Ibu. Mana ini? Sini apa sini? Ayah. Ini. Nenek. Ya. Nenek. Ummi abihi. Ummi abihi. Ya. Ini nenek dari neneknya, nenek dari ibunya ayahnya mayit. Dan wa ummi abihi. Nah, ummi abihi. Kita panjangkan dikit ya. Nah, ini semua buyut ya harusnya ya. Iya, Tapi kita bahasakan ini aja. Ummi abihi. Ibunya, ayahnya ayah. Ayah dari si mayit. Maka mereka ini berserikat di dalam 1/6. Ya. Falil jaddati sudus, bagi nenek ini 3 orang 1/6, wal baqi lil ibni, sisanya walil ab afwan. Contohnya ini apa? Wa abihi. Nah, ini tadi ya. Jadi nenek ada, ayah juga ada. Kalau contoh yang kedua ini enggak ada si mayit, enggak ada anak. Jadi nenek 3 orang dan seorang ayah. Ini yang masih hidup. 1, 2, 3, 4. Maka 3 orang ini dapat 1/6, sedangkan ayahnya dapat sobah. Perhatikan. Jadi meskipun ada ayah, nenek dapat warisan. Sampai sini tanyakan.
Meskipun juarang ya. Nenek tiri. Nenek tiri itu adakah jalur darah dia ke mayit? Tak ada. Nenek tiri itu gimana? Kalau Jawa itu nenek itu kan saudaranya nenek itu kan nenek juga. Berarti kan saudaranya nenek disebut nenek ya. Itu panggilan Jawa. Tetapi menurut ilmu nasab itu disebut apa? Siapa yang masih ingat? Ada usul, ada furu, ada usul, ada furu, ada hawasi. Ya. Hawasi itu siapa? Furu'ul usul. Anaknya usul. Ini semua usul. Nenek. Ya, jadi sampai sini misalnya, si nenek yang ini punya 2 anak perempuan. Ya. Budenya ibu, mayit manggilnya apa? Nenek. Ya, misalnya ini. Ya dipanggil nenek ya. Nenek 2 gitu. Nenek apa ini? Nenek 2. Sepuh. Mbak apa? Mbak Utinom. Ya? Mbak Nyai. Serius antum? Itu kalau adiknya nenek. Kakek kok perempuan, Cah? Nenek toh? Kakek yang perempuan. Adiknya kakek yang perempuan. Nyai istrinya Kiai. Pokoknya anaknya nenek ini loh anaknya nenek. Terus juga ada 2 perempuan. Kalau ibu ini manggil bibi kan? Bibi ya. Ya kan, ibu manggil saudarinya ibu bibi. Lah ini loh si mayit manggil saudarinya nenek apa? Nenek 2. Nyai, mbah, ya. Nah, itu panggilan saja. Tapi menurut istilah nasab dia bukan nenek, tapi dia itu hawasi. Ukhtu jaddah. Saudaranya siapa? Nenek. Dan intinya saudara nenek anaknya usul. Ya, anaknya usul. Jadi tidak mendapat warisan. 6. Dan tanyakan. Ini dah. Kalau di ke atas kan mungkin bisa. Ini ke atas ya. Nenek muda. Ini bisa ya. Ini punya ke atas nenek. Nenek. Ada kakeknya kan? Ini nenek. Kemudian ini juga nenek. Kemudian ini juga nenek. Bisa. Kakeknya nenek. Kakeknya kakek. Umur 100 tahun. Ya, ini tinggal naikkan aja. Nenek, kakek punya ibu, nenek. Jadi 4. Ya. 50 tahun. Ya. Ya anggaplah nikah muda semua. Umur 5 tahun. Ya. 15 tahun nikah. Belum mereka. Punya anak 15 tahun. 15 tahun terus punya anak 15 tahun nikah. Jadi paling enggak ini usia 15, usia 30, usia 45, usia 60. Kalau 15 tahun menikah. Gimana datanya? Ini katanya tetangganya 4 generasi. 4 generasi masih hidup. Anaknya masih kecil lagi. Iya. Iya, bisa. Ya namanya aja kemungkinan ya. Jadi kemungkinan itu tetap ada. Intinya kalau ada, maka 4 orang ini dimaksud masuk nenek yang ahli waris. Karena jalur mereka masih aman semua. Kalau istrinya kakek itu meskipun enggak yang kakek nomor 2 ya. Sebelah kanan sendiri. Nah itu. Nih. Itu kan jalur mayat itu. Kalau kakek itu menikahnya 2 gitu, dia termasuk nenek atau dia nyamping gitu. Awasi. Kakek menikah dengan fulana. Begitu. Ya. Lalu yang ditanyakan. Diawasi atau tetap Yang ditanyakan mana? itu yang fulana.
fulana ini? Awasi atau Atau usul. Nggak ada hubungan toh? Dia dengan si mayat apa hubungannya? Nggak ada. Nggak ada. Kecuali di sini menghasilkan. Menghasilkan siapa? Paman. Paman, ya. Pamannya mayit ya. Paman liab. Paman seayah. Ini beda lagi. Ya, ini kita fokus ke nenek dulu. Kok rame ku? sambrek. Di akhwat ya. Di akhwat. Didok-dok aja. Dok. Taib, nenek sudah ya. Sekarang ke kakek. Dua-dua aja ini. Karena nenek dan kakek ini berat. Yang keenam. Karena farad kemarin kita ada 10 ya. Bisa 4 ini. Yang keenam, mirasul jaddi. Warisan bagi kakek. Lagi dibahas kakek yang dimaksud siapa? Mengeluh lagi. Ya, al muradu bil jaddi huna, yang dimaksud dengan kakek di sini man lam yakun bainahu wa bainal mayyiti unta. Pokoknya antara dia dengan si mayit tidak terhalang wanita. Nih, ayah betul ya, kakek ini dapat, kakek ini dapat, ini punya bapak lagi, kakek dapat. Nggak ada wanitanya. Ya. Maka itu kakek yang merupakan ahli waris. Ka'abil kalau dia terhalang wanita seperti ibunya ayahnya ibu, ini kan abil maka ini enggak dapat warisan. Kenapa? Karena dia terhalang wanita. Sederhana kalau kakek. Pokoknya ada wanita di antara kakek tersebut dengan si mayit tidak mendapat warisan. 6. Kemudian wala yarisu jaddun. Nah, sekarang syaratnya. Kakek ini mendapat warisan ya, atau kakek tidak mendapatkan warisan ma'a wujudil ab, kalau ada ayah. Ayah masih hidup, ayahnya mayat masih hidup, maka kakek yang di atas semua ini enggak ada warisan. Ayahnya ayah masih hidup, ayahnya kakek masih hidup, ayahnya kakeknya ayah masih hidup. Kakek dari dulu nggak dibahas. Ini begitu ibu ini sudah mutus dia. Jadi di atasnya ibu sudah kakek nggak berlaku. Ya, demikian pula ayah punya ibu, ibunya ayah punya bapak. Ini dia dengan mayat, ada wanita halang. Maka kalau kakek lebih mudah insya Allah ya. Pokoknya wa in alauna bimahdi dzukur. Pokoknya naik terus ke atas asalkan jalurnya masih laki semua. 6. Jadi kakek di atas ini tidak mendapatkan warisan kalau ada ayah. Wala ma'a wujudi ajaddin aqrabu minhu. Tidak pula kakek dapat warisan kalau ada kakek yang lebih dekat. Ini misalnya dia enggak dapat warisan kalau kakek di bawahnya masih hidup. Ayahnya enggak ada. Tapi kakeknya ini masih hidup, maka kakek yang di atasnya nggak dapat. Buyut nggak dapat kalau ada kakek. Nah seperti itu. 6. Kemudian wa mirasul jaddi bil fardi faqat wa huwa sudus. Ayah kakek. Perhatikan. Ya. Mirasul jaddi bil fardi faqat wa huwa sudus. Kakek dapat farad saja 1/6. Jadi kakek ada kalian dapat 1/6. Wabit taksibi faqat, terkadang kakek itu dapat sobah. Dan terkadang kakek itu bil fardi wa taksibi ma'an, dapat farad 1/6 plus asobah. Ini persis seperti siapa? Ayah.
Karena memang posisi kakek itu menempati posisi ayah. Contoh, fayarithu bil fardi faqat bi syarti ay yakuna lil mayyiti far'un warisun dzakarun. Hapus ya. Karena kakek berarti yang ini nggak usah dibahas ya. Karena kakek maka satu saja, jangan banyak-banyak. Ayah sudah mati, syaratnya kakek baru bisa dapat warisan. Kakek dapat 1/6 kondisi seperti ini apabila si mayit punya anak far'un warisun, baik itu anak maupun cucu laki-laki yang menjadi ahli warisnya. Nggak harus anak ya, karena bisa jadi anaknya anak itu apa? Juga ahli waris. Anaknya si mayit meninggal. Anaknya si mayit meninggal. Tetapi mayit punya cucu laki-laki dari anak laki-laki. Kita hapus ya. Anak laki. Ini misalnya anak perempuan. Ini punya anak laki. Ini punya anak katakanlah laki. Maka kakek dapat warisan 1/6 apabila mayit ada ini atau ini saja. Adapun ini tidak. Kenapa? Karena ini bukan ahli waris. Loh, ini cucunya mayit, tapi kamu jalurnya lewat anak perempuan. Anak perempuan ke bawah nggak dapat. Ya, paham ya? 6. Jadi kakek dapat 1/6 apabila mayit punya ahli waris laki-laki. Wa yarithu bit ta'sibi faqat bi syarti alla yakuna lil mayyiti far'un warithun. Kakek bisa dapat sobah yang kedua. Apabila si mayit tidak ada far' ahli waris. Perhatikan. Ini enggak ada. Ini enggak ada. Anak perempuan masih ada. Kakek dapat berapa? Asobah. Anak perempuan ada enggak ada, kakek dapat asobah. Karena yang penting jalur laki-laki ke bawahnya mayit enggak ada. Ya. Jalur laki-lakinya mayit ke bawah enggak ada. Anaknya perempuan laki-laki. Ya, tapi dia bukan ahli waris. Jalurnya terhalang oleh ibunya, wanita. Syaratnya sama dengan ayah ya? Iya. Ketentuannya hampir sama. Iya, sama dengan ayah. Ya, mereka bahas kan? Iya, sama persis. Persis sama seperti dengan ayah. Kemarin nggak masuk ya. Nyimak. Oh, ngimami, masya Allah, ngimami. Imam. Lanjut. Ya nggak apa-apa. Jadi nanti kalau bahas ayah ya samakan dengan kakek gitu aja ya. Hah? Bahas kakek ini sama seperti ayah gitu loh. Ya. Setengah. Itu pun belum kita bahas loh. Itu hanya sekedar selingan karena untuk sebagai bumbu tambahan supaya bisa menyelesaikan. Ya. Ya. Taib. Udah ya. Jadi meskipun ada anak perempuan, tapi karena dia bukan laki-laki, kakek dapat asobah. 6. Wa yarithu bil fardi wat ta'sibi ma'an bi syarti ay yakuna lil mayyiti far'un warithun unsa wa la dzakar ma'aha. Nah, kakek ini bisa dapat 1/6 plus asobah apabila mayit tidak ada ahli waris furu sama sekali. Nah, ini enggak ada, terputus. Atau juga ya, tadi punya anak perempuan terus anak laki, tapi ini enggak ada. Ini enggak dapat dia. Loh, saya cucunya mayit, laki-laki lagi. Iya, tapi jalurmu perempuan. Maka kakeknya si mayit lebih berhak mendapatkan. Karena apa? Kakek ini jalurnya laki-laki. Ini ada perempuan lemah. Karena memang wanita itu membuat lemah. Kalau mayat itu saudara perempuan. Mayit punya saudara perempuan, nggak ngefek.
Nggak ngefek. Karena saudara, perhatikan ya, usul dan furu ini paling kuat. Ya, usul dan furu ini paling kuat. Jadi kalau ada usul ada furu, hawasi ke samping, ini ngalah dulu. Ya, artinya bisa dapat tapi penghitungannya nanti dilihat. Ya, nah seperti itu. Ya. Pasti nggak akan dapat. Yang ini. Ini iya, nggak dapat dari ini. Dari anak perempuan toh? Iya kan, ini kan. Nggak dapat dari ini, tapi jangan salah, bapaknya kan ada. Bapaknya kan punya jalur kakeknya. Ini gambaran kita karena yang soge Kok beli kok moro-moro nak bapak. Anak nggak punya bapak, nggak punya bapak. Anaknya kan Iki kan iki ayah. mayit ini punya anak perempuan. Anak perempuan. Dia itu ibunya si anak ini kan. Ya. Ya namanya dia bisa melahirkan anak, otomatis kan punya ayah. Moro-moro ayahmu. Warisannya dia ya dari sini. Nggak dapat dari ibunya. Nah ini gambarannya sing soge keluarga ibu. Nah, ya kan? Iya. Lo mana bagianku dari kakek? Wih, kakekmu iku sing iki lho, njaluk nang kene. Iki oleh ibumu ya kalah karo om-ome. Itu ya, di sini ada omnya. Ya. misalnya semakin anak yang wedok kabeh, anak perempuan semua. Ya rezekinya atasnya. Iya. Kalau sudah mati ngono ya. Ayah, dapat ayah. Kakeknya sudah mati. Ata? Kalau kakeknya sudah mati. Kalau kakek-kakeknya sudah Ayahnya mati. Sepatu sing iku ono sing kakek endi. Seto. usulnya nggak ada, burungnya cuma perempuan semua. Cuma anaknya perempuan semua. Anak perempuan semua. Semuanya atasnya sudah mati Asnya semua. mati semua. Mati semua. Mereka 2/3. Banyak ini. Nanti sisanya ada istilahnya rod, kembali lagi. Intinya ya untuk semua. Untuk anak-anak perempuan. Namanya rod. Yo, sing dapat yo iki anak perempuan. Ini tetap gak dapat. Enggak, maksudnya anak perempuannya cuma semua dan cuma ada anak laki. Ada ininya toh ini disilang ini. Kalian mau menyulitkan saya. Soalnya gak ngono ya. Ya intinya mayit ada, mayit ada. Ini nggak punya ke atas, ini ke bawah nggak ada, cuman ini. Ya, cuman ini, deal. Maka dapat warisan karena dawil arham. Dawil arham. Belum. Jangan mengada-ngada. Kan bagian warisan itu ada farad, ada asoba, ada dawil arham. Ashabul farad, ashabul furud yang sedang kita bahas baru sampai nomor 6. Belum 10 iki, 6. Ya. Kalau 10 orang tadi ya kita sebutkan. 10 orang ada yang nanti akan kita sebutkan, ya ini enggak dapat dia. Mulai dari siapa tadi? Suami, istri, ayah, ibu, kakek, nenek. Baru 6. Ya. Nah, ini jangan dulu ini kalau bingung kan. Lah ya 10 belum selesai, sudah dibahas. Ya. Habis seandainya memang benar-benar enggak ada semua, enggak punya ke atas, enggak punya ke bawah kecuali anaknya dari anak perempuan, maka dia dapat karena sebagai dawil arham. Nah, sekarang contoh penyelesaian. Yang asoba tadi apa? Kalau mayit tidak punya keturunan. Kalau mayit tidak memiliki keturunan laki-laki yang ahli waris. Dia baru asoba kakeknya. Kalau punya anak perempuan, Meski punya anak perempuan dapat asoba. Seperenam plus asoba nggak punya sama sekali anak keturunan laki perempuan. Nah, seperti itu. Nah, sekarang terakhir ya, contoh penyelesaian kasus. Wa misaluhu irsi bil fardi ayyamuta syakhsun an jaddihi wa ibnihi. Ya. Seorang kakek seorang meninggal dunia, dia meninggalkan kakek dan anak laki-laki.
Jadi kakeknya ada sama anak laki-laki. Maka kakek dapat 1/6, sisanya buat anak laki-laki. 6. Yang kedua, kakek mendapatkan asobah. Contohnya, an yamuta syakhsun an ummihi wa jaddihi. Seorang mayit mati meninggalkan seorang ibu dan seorang kakek. Ingat kakek yang ahli waris loh ya. Seorang ibu dan seorang kakek. Maka ibu dapat berapa? Falil ummuhi sulus. Oh, enggak punya anak kok. Soalnya cuman an yamuta syakhsun an jaddihi wa bnihi. An ummihi wa jaddihi. Mayit mati meninggalkan umminya, ibunya dan kakeknya saja. Mayit enggak punya anak, maka ibu dapat 1/3, sisanya asobah buat kakek. Kalau bapak ada, kakek nggak usah dibahas, nggak dapet. Pokok ini makanya saya hapus ini karena untuk kakek dapat ini ayah harus dibinasakan. Kasihan. Harus dicoret. Kalau ayahnya ada ya kakeknya yang dicoret. Ya seperti itu. 6. Hah? Mate. Sampean iki. Hah? Enggak tahu. 6. Yang terakhir, wa misalu irthi bil fardhi wat ta'sib an yakuna syakhsun an yamuta syakhsun an bintihi wa jaddihi. Seorang mati meninggalkan anak perempuan. Anak perempuannya masih hidup ya. Anak perempuan masih hidup. Kemudian wajadihi kakek. Maka anak perempuan dapat 1/2, kakek dapat 1/6 plus asobah. 1/6 plus asobah. Gimana? Anak perempuan dan kakek. Anak perempuan dan kakek saja. Persis seperti ayah kan? Kalau enggak punya keturunan laki-laki. Yang asobah saja, yang enggak punya keturunan sama sekali. Kalau asobah saja itu punya keturunan sama sekali. Kalau yang punya keturunan perempuan masih 1/6 dan asobah. Meskipun hasilnya sama, hasil akhirnya sama, cuman tetap dibedakan. Kenapa? Karena kalau tidak punya keturunan sama sekali, ya harta itu kembalinya ke kakek. Ya, tapi kalau ada anak perempuan setengah kan, maka bagian kakek diselesaikan dulu. Bagian kakek berapa? 1/6. Ya wis, setengah dan 1/6 di apa? Gimana kemarin tuh ya? Misalnya gini loh, kakek, anak perempuan, kakek 1/6, anak perempuan setengah, diselesaikan dulu. 6 bagi 6 1 bagi 2 6 bagi 2 3. Berapa ini? 4. Masih ada sisa? 2. Nah, 2 buatnya kakek. Ini yang namanya 1/6 plus asobah. Hanya punya ahli waris perempuan. Aderet gimana? Duh, apa yang tak deret? Enggak, katanya Teguh loh, kok kakeknya sama anak perempuan sama. 3. Kok sama? Enggak sama. Enggak sama, Bu. Oh sama, iya sama karena apa? Ya karena ada sisa. Ya. Karena ada sisa. Ya, kalau nggak ada sisa ya nggak sama. Pernah nggak ada sisa? Pernah. Ayo coba kita. Ayo. Ini sudah kita bahas semua loh ya. Ada kakek, ada nenek. Nah laki-laki gampang, anak perempuan. Bulet. Anak perempuan. Ada iki sing mati misalnya perempuan, ada suami. Ayo, kita bahas ini. Suami dulu berapa? Suami. Kenapa 1/4? Ada anak perempuan. Anak perempuan? Setengah. Nenek? 1/6. Kakek? 1/6 plus asobah kalau dapat. Ya kan? Kita selesaikan. 6 dan 4 bisa di KPK kan berapa? Asal masalah 12. 6 2 6 2. Anak perempuan 6
suami 3. Berapa ini? 13 aul. 13. Jadi 13. Asal masalah jadi 13, berarti kakek nggak dapat tambahan asobah. Kenapa kok kita wis lah gampang-gampangan ini ae po? Kakek dapat asobah saja. Misalnya, coba kita hitung kalau caranya seperti ini. 12 per 6 berapa? 2 setengah 6 3 ditambah 8 11 ya kan? 11 sisa berapa? 1 minta siji lu asobah tapi kok cuma dapat 1, mending mana? 1/6 asobah? 1/6. Dalam keadaan seperti ini mending mana? 1/6. Makanya didahulukan fardnya 1/6. Adapun dapat tambahan asobah ya syukur-syukur, kalau nggak ada ya sudah, maka tetap 1/6 dulu. Tapi kalau nggak ada anak sama sekali, nah mau nulis asobah aman. Piro sisa nih? Ya seperti ini ya. Nenek 1/6, kakek asobah, suami, ayo suami, suami nggak ada anak, 1/2, 6 1 3 2 sama aja gimana? Kalau 1/6 tapi ternyata ada sisanya, ya seperti itu. Ya bolehlah, tapi tetap beda ya, mending ditulis 1/6-nya dulu baru asobah. Kalau 1/6 juga sama? Beda atau dapat 1 dia? Sama plus asobah. Lah makanya itu. Iya. Iya. Maksudnya kalau cuma 1/6 saja ya nggak dapat asobah. Makanya 1/6 dihitung dulu baru plus asobah. Tapi karena ini nggak ada, ditulis asobah sudah aman. Tapi kalau ada anak laki, anak perempuan, ini kalau cuma asobah dapatnya sedikit. 6. Ya sampai sini dulu. Yang tanyakan? Cukup ya? Baik kita. Ya. Meninggalkan karena itu harus dikatakan dulu ya. Kalau misalnya ini kasusnya mayat tinggalkan rumah itu buat kenangannya anak-anaknya, boleh nggak ini? Atau harus dibagi? Ya dibagi toh. Dalam artian paling tidak Untuk jual. paling enggak dipresentasekan. Nilai acuannya? Ya, contoh begini ya. Seperti ini dah. Oh ini kakek nenek. Atau begini ya, mayit punya anak. Mayit meninggalkan 2 anak laki dan 1 anak perempuan saja begitu ya. Maka berapa ini? 5. Anak laki dihitung 2 atau istri bareng. Ini dulu aja lah. Ibu itu biasanya manut toh sama anak-anak ya. Jadi anak laki-laki dapat 2, dapat 1, 5. Nah rumah itu misalnya dan tanah ya, nah ini dinilai berapa total, ternyata semua totalnya 5M misal. Nah maka ya tinggal bagianku 2 ya, 5 ya, 5 ini kalau dipresentasikan berapa dengan 5M? 20% ya? Piro sih? Jadi 2 ini 5M 2M itu berapa persennya dari 5M? Nah 40. Wes ya, aku punya saham 40% di sini, aku punya 20% di sini untuk anak perempuan. Berarti lihat harga jual rumah dulu ya, sama harga tanah gitu misalnya. Ya, jadi saat itu boleh dihitung. Kalau mau langsung disusui ya bisa. Yang kan ini tadi, kasusnya sama case-nya.
Jadi rumah itu nanti suatu waktu untuk dibentuk tempat kumpul bersama gitu misalnya. Iya, tetap, tapi kan sahamnya bisa dihitung. Jadi harus Dihitung dulu ya. Jadi aset dikumpulkan, dinilai itu 100%. Lalu kita bagi 5. Karena bukan hanya 5, bagiannya 5. Laki-laki 2, perempuan 1. Maka, nah di rumah ini aku punya 40%. Ya? Setiap tanah berbeda. Lah kalau dijual ya langsung dinilai rupiah, nggak apa-apa, langsung dibayarkan. Ya artinya persentase ini kan untuk menghitung nilai rupiah, berapapun dia akan ngikut. Ya. harga itu naik terus. Makanya kalau nggak langsung dibagi berarti intinya si fulan ini, anak-anak ini masih punya saham. Akan naik ya. Jual beli saham. Baik, kita akhiri dulu ya. Nanti nyambung. Salah adem. Rumahnya ada 3. Tetap dihitung jadi 1. Iya, tetap dihitung jadi 1. Titipan nih. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.